Oh, Simon bertanya dengan rasa ingin tahu. Jack tahu yang mulia ratu memiliki obat ajaib ini? Sofia menggelengkan kepalanya. Bukan itu maksud saya. Tapi dia tampak sangat kesakitan setelah mendengar bahwa Anda terkena stroke. Terlihat juga bahwa dia sangat peduli pada Anda. Setelah jeda, Sofia menambahkan, saya pikir setiap orang yang berbakti kepada orang tua berhak dihormati. Kesalehannya juga yang menggerakkan saya. Jadi saya pikir saya membawa ramuan itu ke New York untuk mengunjungi Anda. Dan lihat apa kita bisa membuat kesepakatan yang bisa dianggap menyelamatkan separuh hidup Anda. Simon terkejut. Ia tidak menyangka putra sulungnya akan begitu peduli dengan tubuhnya. Memang sedikit lebih dari yang dia duga. Lagi pula, ketika ayahnya sakit kritis, dia sangat bersemangat. Bahkan sekarang, aku masih mengingatnya dengan segar. Oleh karena itu, hal ini membuatnya berpikir bahwa rasa sayang Jack terhadap ayahnya mungkin lebih besar daripada ketertarikannya pada ahli waris. Hal ini sungguh membuatnya merasa bersyukur, dan juga membuat rasa sayangnya terhadap Jack semakin bertambah. Sofia melihat bahwa dia sepertinya sedang berpikir keras, jadi dia berkata tiba-tiba, Tuan Rothschild, sungguh sangat menyenangkan bagimu untuk memiliki anak yang berbakti. Saya yakin setelah dia resmi naik tahta hari ini, dia pasti akan menjaga keluarga Rothschild. Bagaimanapun, tingkat tertinggi dalam bisnis adalah melayani orang-orang dengan kebajikan. Ketika Simon mendengar ini, dia tidak bisa menahan gemetar meskipun dia sudah pulih sepenuhnya dari stroke. Sungguh menggembirakan bahwa putranya berbakti, tapi ketika dia memikirkan tentang pertemuan keluarga yang dijadwalkan akan diadakan pada pukul 10 pagi, mau tak mau dia menjadi gugup, berpikir, aku bersyukur dan tersentuh. Tapi karena tubuhku sudah pulih sepenuhnya, bagaimana dengan penyerahannya kepada Bapa Bangsa? Masalah penentuan posisi harus ditunda untuk sementara waktu. Aku tidak ingin menyerahkan posisi itu kepada Jack secepat ini. Keputusan sebelumnya untuk meloloskan posisi itu adalah langkah yang tidak berdaya setelah terkena stroke. Sekarang tubuhku telah pulih, tidak ada kemungkinan untuk melewati posisi itu. Dia memikirkannya. Pada titik ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir. Meskipun ini tidak adil bagi Jack, aku yakin karena putraku sangat berbakti kepadaku dan menganggap tubuhku lebih penting daripada penerusnya, dia pasti tidak akan menganggap ini serius dan tidak akan banyak berpendapat. Selain itu, meskipun dia punya pendapat, aku bisa memberikan kompensasi kepadanya. Bukankah aku belum pernah menyelesaikan sepenuhnya identitas ahli waris sebelumnya? Kali ini, sebaiknya aku memanfaatkan pertemuan keluarga pukul 10 untuk membahasnya secara langsung. Biarkan dia setidaknya mendapat kepastian. Melihat Simon menundukkan kepalanya dalam diam dan berpikir, Sofia tahu bahwa dia pasti tidak akan menyerahkan gelar kepala keluarga kepada Jack seperti yang direncanakan. Seperti yang diharapkan, Simon mengangkat kepalanya, tersenyum, dan berkata, Yang Mulia, terima kasih telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk datang ke New York guna menghadiri pertemuan internal keluarga Rothschild untuk menetapkan ahli waris. Dengan kehadiran Anda, keluarga Rothschild telah berkembang. Sofia berpura-pura terkejut dan bertanya, bukankah hari ini akan diumumkan suksesi Jack? Kok ahli warisnya sudah ditentukan? Simon melambaikan tangannya dan berkata dengan senyum sedikit malu. Rencananya tidak bisa mengikuti perubahan. Perubahan tidak bisa menggagalkan rencana. Sebelum pagi ini, saya tidak pernah berpikir bisa pulih lagi, bukan? Sofia sedikit tersenyum. Salah satu alasan mengapa Anda bisa pulih adalah kesalehan Jack. Sofia mengatakan ini, tapi mau tak mau dia berpikir dalam hatinya. Simon sangat menyesalinya, yang sepenuhnya membenarkan spekulasi Tuan Renza. Dia selalu meramalkan hal-hal seperti dewa.
Karena Simon berencana mewariskan jabatan kepala keluarga kepada Jack karena penyakit stroke yang dideritanya, maka selama stroke-nya sembuh, ia pasti akan merelakan gagasan tersebut. Terkadang, logika sifat manusia sama dengan logika reaksi kimia. Setelah air dielektrolisis, oksigen dan hidrogen akan dihasilkan. Ini adalah rumus reaksi kimia. Kalau listriknya dicabut, airnya tetap air. Simon adalah kepala keluarga, dan itu adalah air. Tapi ketika dia tiba-tiba terkena stroke, itu karena listrik, oksigen dan hidrogen yang dihasilkan oleh elektrolisis air adalah hasil dari rencana Simon untuk memberi jalan kepada putranya, Jack. Oleh karena itu, hanya setelah Simon, kepala keluarga, menderita stroke, barulah dia menyerah kepada Jack. Sekarang kondisi kunci pukulannya hilang, itu sama dengan mencabut listrik. Maka hasil suksesnya Jack sebagai patriark dengan sendirinya akan hilang. Oleh karena itu, menurut Tama, jika Simon terus mewariskan tahta setelah sembuh dari penyakitnya, itu setara dengan genangan air yang dibiarkan mengering dan terurai menjadi hidrogen dan oksigen. Saat ini, Sofia menghela nafas dan berkata kepada Simon, "Tuan, karena rencana Anda telah berubah, saya tidak akan berpartisipasi dalam pertemuan berikutnya." Simon bertanya dengan bingung, "Ada apa dengan Yang Mulia Ratu? Mengapa Anda tidak mau berpartisipasi? Anda sudah berada di sini, mengapa tidak tinggal dan membimbing serta menjadi saksi?" Sofia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Selain membuat kesepakatan dengan Anda, Tuan Rothschild, saya di sini untuk menjalin hubungan dengan kepala keluarga Rothschild. Dasar untuk komunikasi masa depan. Jika Jack mengambil alih hari ini, saya seharusnya menyaksikannya langsung dan membangun dasar komunikasi yang baik dengan patriark baru. Namun, Tuan Rothschild tidak berencana pensiun sekarang, jadi saya datang ke New York kali ini. Semua tujuan telah tercapai, dan akan membuang-buang waktu jika tetap bertahan." Simon segera memahami arti kata-katanya dan berkata sambil tersenyum, "Yang Mulia Ratu memang ahli dalam negosiasi. Anda masih sangat muda dan bisa bernegosiasi dengan baik. Saya belum pernah melihat seseorang dengan kontrol ritme sebaik ini sebelumnya. Dengan Yang Mulia Ratu sebagai pemimpin keluarga kerajaan Nordik, pasti akan meroket." Sofia tersenyum dan berkata, "Tuan menganggapku terlalu tinggi. Saya bisa mengendalikannya dengan baik. Iramanya sepenuhnya karena saya memiliki guru yang baik." Simon dengan cepat bertanya, "Saya ingin tahu siapa guru Yang Mulia Ratu. Jika ada kesempatan, saya juga ingin bertemu dengannya." Sofia berkata dengan enteng, "Gaya perilaku guru saya relatif rendah hati dan tidak menyukai kesombongan ketenaran. Tapi saya yakin Tuan Rothschild akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya di masa depan." Simon tersenyum sopan dan berkata, "Bagus sekali." Sofia berkata, "Ini sudah larut, Tuan Rothschild, saya akan pergi dulu." Simon mengangguk, dan ketika dia melihat Sofia berbalik untuk pergi, dia memikirkan sesuatu, dan segera menghentikannya dan berkata, "Ngomong-ngomong, Yang Mulia Ratu." Sofia berbalik dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apalagi Tuan Rothschild?" Simon bertanya dengan prihatin, "Saya ingin tahu apa pil oriental ajaib Yang Mulia Ratu masih tersedia? Jika demikian, saya ingin membeli lebih banyak." Sofia menggelengkan kepalanya, "Tuan, ramuan ajaib semacam ini langka dan sulit didapat. Masing-masing membutuhkan peluang besar. Coba pikirkan, satu orang, dalam seumur hidup, berapa kali kita bisa memiliki kesempatan untuk lolos dari kematian dan mendapatkan berkah tersembunyi?" Simon berkata sambil tersenyum, "Orang-orang itu serakah. Meskipun saya mendapat kesempatan seperti itu sekali, saya sangat berharap bisa mendapatkan kesempatan kedua atau bahkan ketiga kalinya. 3 kali, jika Yang Mulia Ratu memiliki kesempatan ini, mohon jangan pelit, saya pasti akan memberikan harga yang memuaskan bagi Yang Mulia Ratu."
Harga yang memuaskan, Sofia bergumam, dengan sengaja mendecakkan bibirnya, dan berkata dengan sedikit rasa jijik. Dengan segala hormat, mengingat nilai Anda, Tuan Rothschild, Anda sebenarnya bukan pembeli yang baik. Saya yakin meskipun saya masih memiliki ramuan ini, saya tidak akan pernah berdagang dengan Anda lagi di masa mendatang. Simon bertanya tanpa sadar, mengapa Yang Mulia Ratu mengatakan ini? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.